Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aditya Mulyono Putra dengan NPM 202014500915. Di sebelah kanan saya ada rekan saya. Saya Rahma Delita dengan NPM 202014501048. Dan juga yang paling ujung ada Saya Aisyah Mutia dengan NPM 2020-1450-101. kami bertiga di sini akan menyampaikan materi bab 4 mengenai peranan perencanaan. Di video ini kita tidak hanya bertiga, tapi kita juga mendatangkan narasumber, yaitu dari dosen manajemen umum sendiri, yaitu ada Ibu Mima. Apa kabar Ibu Mima? Ya baik, saya Mima Nisma SEMM, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen umum. Ya. Untuk penyampaian materi mengenai peranan perencanaan nanti akan dimulai dari rekan saya Rahma. Kepada rekan saya Rahma dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Yang pertama saya akan menyampaikan dalam beberapa arti perencanaan menurut para ahli. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, perencanaan adalah suatu yang sengaja disusun oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diyakini sehingga menjadi suatu konsep, kemudian dilaksanakan dalam rangkaian proses. Di sini juga ada fungsi rencana dalam proses manajemen, yaitu fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen, selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Setelah itu dibacakan oleh Aisyah. Selanjutnya ada peran perencanaan. Peran perencanaan itu banyak faktor yang mengaruhi pentingnya pembuatan perencanaan, yaitu untuk membuat perubahan ekonomi, naiknya harga barang yang terus-menerus, fluktuasi pendapatan masyarakat, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin, memberikan banyak tantangan yang harus dihadapi, dan sistem keamanan yang tidak terjamin memberikan banyak tantangan, walaupun penuh dengan resiko. Yaitu ada proses perencanaan. Proses perencanaan yaitu merumuskan misi dan tujuan, memahami keadaan saat ini, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Dan yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu ada konflik perencanaan yang akan disampaikan oleh Adit. Ya, dalam setiap lingkungan pasti akan ada yang namanya konflik. Nah, untuk penyelesaian konflik ini kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah penentuan faktor penyebab, pendekatan dalam penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan atau alternatif penyelesaian masalah. Cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengatasi konflik adalah pemahaman maksud, tujuan, dan perencanaan, komunikasi dan partisipasi, konsistensi, revisi dan pembaruan, serta sistem penghargaan yang efektif. Nah, itu tadi adalah penjabaran secara garis besar mengenai peranan perencanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi wawancara dan pertanyaan yang akan dimulai dari rekan saya Aisyah. Pertanyaan pertama saya untuk Ibu Mima yaitu apa arti perencanaan menurut Ibu Mima? Perencanaan itu adalah penentuan tujuan organisasi yang menjelaskan tentang strategi-strategi, kemudian taktik-taktik dalam mencapai tujuan secara keseluruhan yang ingin mereka capai. Itu kalau dari lingkup perusahaan. Bisa juga kalau perencanaan dalam hal individu seperti saya merencanakan akan melakukan satu program dalam urusan pribadi atau agenda pekerjaan yang saya lakukan sendiri. Di situ saya akan menyiapkan apa saja yang perlu saya siapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, apalagi? Untuk selanjutnya gimana? Ada lagi pertanyaannya. Nah, selanjutnya itu apa aja sih Bu manfaat yang bisa kita peroleh dari perencanaan itu sendiri?
Manfaat dari perencanaan ya. Kalau manfaat dari perencanaan itu bagi individu atau organisasi atau dari sisi apa nih? Mungkin kita bisa dikaji? lebih lingkupnya bisa lebih kecil lagi ke dalam organisasi. Skupnya. Skupnya. Kalau dilihat dari manfaat perencanaan untuk organisasi itu banyak sih ya, bisa menentukan tujuan organisasi. Pastinya kalian dari sekolah itu ada OSIS, organisasi intrasekolah. Di situ ada tujuannya apa? Ikut lomba, berpartisipasi dengan sekolah lain kayak gitu. Itu kalau skop organisasi tingkat pelajar. Gimana selanjutnya apa lagi? Apa tuh? Bagaimana peranan perencanaan terhadap suatu konflik yang terjadi dalam lingkungan perusahaan? Peranan? Peranan perencanaan terhadap suatu konflik Ya. terjadi dalam lingkungan perusahaan. Peranan perusahaan yang terjadi dalam satu. Jadi seringkali dalam pengembangan perencanaan itu manajer mengalami hambatan-hambatan gitu kan, sehingga ada dua hambatan utama dalam mengembangkan rencana gitu. Nah itu mulai dari konflik dari individu sesama pegawai yang punya konflik pribadi yang terbawa ke urusan pekerjaan. Nah, entah urusan individu tendensi asmara atau utang piutang atau baper dan ketersinggungan lainnya yang pada akhirnya terbawa ke rencana pekerjaan yang sudah dirancang. Sehingga dilihat dari situ adanya gimana tadi bisa diulang, saya agak lupa. Pertanyaannya bisa diulang nggak? Inti pertanyaannya gimana? Peran perencanaan terhadap suatu konflik Peran perencanaan dalam suatu konflik. terjadi di perusahaan, di lingkungan perusahaan. Oke. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui penentuan faktor penyebab konflik itu apa yang terjadi. Setelah kita tahu konflik itu terjadi, melibatkan konflik itu kaitannya dengan perusahaan atau individu. Kemudian dilihat dari pendekatan masalahnya, misalnya konfliknya pribadi yang gak ada urusan dengan pekerjaan. Tetapi dari kedua konflik ini, orang yang bersangkutan ini memang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga perusahaan dalam hal ini memprakarsai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dilihat juga dari bagaimana pengambilan keputusan. Gitu. Pengambilan keputusan artinya gini, alternatif yang pertama apabila kita mengambil keputusan ini resiko dan imbasnya apa? Opsi keduanya gimana? Opsi ketiganya apa? Dilakukan musyawarah secara kekeluargaan. Begitu. Kalau untuk dari yang saya sering hadapi atau dari yang umumnya terjadi pesan seperti itu. Gimana? Apalagi? Lanjut. Kalau di sini saya ingin bertanya bagaimana peranan perencanaan dalam suatu lingkungan? Kalau di dalam suatu lingkungan tuh bagaimana Bu peranan perencanaannya? Oke. Jadi ada macam-macam peranan perencanaan di lingkungan. Nah, jadi kalau peran perencanaan ini kan dibagi menjadi dua ya, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi atau contingency planning. Kalau yang lingkungan itu berarti organisasi dong. Nah, yaitu dilihat dari rencana yang mendasari keputusan alokasi sumber daya prioritas dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian perencanaan taktis yaitu ditujukan untuk mengimplementasi bagian tertentu dari rencana strategis tersebut. Kemudian dilihat dari perencanaan operasional. Perencanaan operasional yaitu yang menitik beratkan pada perencanaan taktis untuk mencapai tujuan operasional, kayak gitu. Kemudian dikembangkan juga dari aktivitas yang berulang secara teratur dan terus-menerus dalam periode dan waktu tertentu. Apalagi? Ya. Menurut Ibu sendiri itu bagaimana sih suatu momen itu bisa disebut sebagai suatu konflik gitu dalam suatu lingkungan gitu. Oke. Kalau satu momen atau satu kejadian di sebuah perusahaan sampai adanya konflik gitu kan, yang pertama itu adalah dilihat dari atmosfer kerja. Kan tiap perusahaan itu punya budaya organisasi yang berbeda-beda, dengan cara manggilnya, dengan gaya bahasanya dan suasana perusahaannya itu gimana. Nah, sampai bisa terjadi konflik itu, yang pertama kita harus memahami maksud dan tujuan dulu perencanaan itu. Ini orang karyawan, staf dan tim yang mengerjakan perencanaan itu dalam keadaan tertekan, dipaksa atau kerja lembur. Itu dulu. Nah, konflik dalam arti gini. Staf dan tim dari perusahaan tersebut mengerjakannya dengan berat hati karena adanya tekanan atau tidak adanya penghargaan dalam arti dia merasa bosnya itu
memberikan tekanan yang nge-push gitu. Kamu harus gitu. Sampai akhirnya pada saat menjalankan dari rencana organisasi itu dalam keadaan tertekan dan nggak relax gitu, jadi dia nggak enjoy, sampai terjadi konflik bisa juga seperti itu. Oke, apalagi? Ya. Ini kan tadi kita sudah mendengarkan tentang pengertian, tujuan juga, manfaat juga, terus juga termasuk dengan konflik juga ya Bu ya. Oke. Ini sebagai penutup aja nih Bu, Gimana? itu apakah ada pesan dari Ibu Mima untuk terkait dengan peranan perencanaan itu? Kalau untuk pesan saya sih paling gini, kalau kalian kan di dalam dunia kuliah ini perencanaan itu rencana kalian itu dari pikiran pertama daftar kuliah adalah untuk belajar, menimba ilmu. Sehingga apabila terjadi konflik di pertengahan, mulai dari konflik dari sisi keuangan, konflik dari sisi sakit, dan dari sisi asmara atau lain-lainnya, itu tetap dihadapi. Dalam arti tidak perlu dihindari konflik individu dengan dosen atau kebalikannya dosen kesel dengan kamu, dihadapi, minta maaf, curhat sama dosen PA, terus semua proses mulai dari tugas kuliah, masalah apapun itu semua dihadapi. Setiap masalah yang ada tidak perlu dihindari. Kemudian juga bangun komunikasi intens dengan teman-teman di kelas dan teman-teman yang sesama kelas terdekat situ, sehingga dari situ kita punya bahan, oh caranya seperti ini ya kalau mengatasi masalah yang gini. Iya nih sedih nih, saya lagi enak-enak kuliah, tiba-tiba kena hubungan PHK kerjanya hilang sehingga semangat kuliahnya berkurang. Hal-hal yang seperti itulah yang tetap harus dihadapi. Jadi tetap semangat. Masalah apapun yang terjadi di hadapan kalian adalah bagaimana cara Tuhan menguji kalian dan mengangkat derajat kalian untuk menjadi yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Dan tanamkan dalam benak kita tuh gini, kalau sebelumnya saya bisa menyelesaikan masalah, pasti masalah yang ini akan ada hikmah dan cara Allah membantu saya untuk mendewasakan saya dalam menghadapi sikap masalah seperti itu. Oke? Nah, kalau dunia kerja ya itu lihat dari masalahnya itu perusahaan yang bermasalah atau kamu kerja di situ dipaksa atau kamu merasa tertekan menjalankan rencana dari pekerjaan itu. Ada yang saya tuh kerja Bu, dapat tawaran, tapi tawaran posisi kerja yang saya terima itu saya sebenarnya nggak bisa kerja itu. Nah, kalau bilang nggak bisa kerja itu tapi tetap dia minta, dia terima, berarti kan dia menjalankannya dengan berat hati, nggak enjoy, nggak. Mendingan nggak usah, daripada nanti justru membuat malu diri sendiri di perusahaan itu, kayak gitu. Oke? Nggak maksimal hasilnya, itu ya. Apalagi? Itu aja sih Bu, sudah cukup dari pertanyaan dari kami bertiga. Itu sih video yang bisa kita sampaikan mengenai peranan perencanaan. Semoga apa-apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua, dan semoga apapun kekurangan yang kita sampaikan di video ini bisa dimaafkan. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.